Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang sedang menjalankan ibadah Ramadan, selamat menjalankan ibadah Ramadan, tapi jangan lupa kita harus tetap bekerja di rumah, work from home. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial tentang bagaimana memanfaatkan aplikasi buku kerja guru K13 untuk tahun ajaran yang baru. Untuk buku kerja guru kali ini, saya menggabungkan 4 buku kerja dalam satu aplikasi. Jadi Bapak Ibu tidak usah pusing-pusing, nggak usah khawatir. Untuk mempermudah, yang tadinya terpisah satu buku kerja satu aplikasi, sekarang menjadi 4 buku kerja dalam satu aplikasi. Jadi mudah-mudahan mempermudah Bapak Ibu. Dan untuk aplikasi buku kerja ini, 2 tingkatan sudah tercover semua untuk tingkat madrasah sanawiyah dan juga madrasah aliyah. Saya mohon maaf untuk madrasah aliyah, baru kali ini memang buku kerja bisa saya selesaikan. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu memiliki aplikasi buku kerja. Kemudian kita buka, kita tunggu, maka muncul seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini data utama, kemudian buku kerja 1, buku kerja 2, buku kerja 3, dan buku kerja 4. Kemudian yang di sini regulasi pemerintah. Regulasi ini berisi aturan-aturan yang digunakan pada tahun ajaran yang baru. Ini regulasi-regulasi yang terbaru berdasarkan ada yang KMA nomor 183 tentang kurikulum, kemudian KMA nomor 184 tentang pedoman kurikulum dan lain sebagainya. Ini silakan Bapak Ibu pelajari di sini. Kemudian untuk back, tinggal diklik saja logo Kemenag ini. Nah, kita lanjutkan untuk mengisi data utama. Jadi jangan lupa data utama ini wajib untuk Bapak Ibu isi karena dia akan mempengaruhi profil dari buku kerja 1, buku kerja 2, kerja 3, dan kerja 4. Sekarang kita isi data utama. Untuk data utama, yang pertama nama madrasah. Nama madrasahnya diisi dulu, misalnya MA Al-Mujtahidin. Kemudian alamatnya diisi. Kemudian nama gurunya juga diisi, misalnya Pandin di sini. Kemudian untuk NIP, NIP ini jangan lupa kalau untuk mengisi NIP diawali dengan tanda petik. Misalnya tanda petik 198306. Nah, ini kalau misalnya ada NIP. Kalau misalnya tidak ada NIP, maka Bapak Ibu tinggal dikasih strip dengan memberikan awalan tanda kutip seperti ini. Setelah itu, Bapak Ibu, kita memilih mapel. Tapi sebelum memilih mapel, lihat di sini tingkatnya. Ini aliyah, maka Bapak Ibu pilih di sini tingkatannya MTS atau aliyah. Misalnya di sini milih aliyah karena Pandin mengajar di aliyah. Kemudian peminatannya, misalnya peminatannya di bahasa, tinggal klik bahasa. Nah di sini baru kita mengisi mapel. Mapel misalnya Pandin ngajar apa? Pandin misalnya ngajar bahasa Inggris umum. Kalau bahasa Inggris umum klik di sini, kalau bahasa Inggris peminatan di sini berarti bahasa dan sastra Inggris. Misalnya kita klik bahasa Inggris ini. Kemudian kelasnya, karena ini aliyah, dia akan berubah menjadi misalnya 10 bahasa, 11 bahasa, dan sebagainya. Misalnya 10 bahasa. Kemudian nama kamarnya, misalnya Pak Dadang. Kemudian NIP-nya ditulis di sini nanti, misalnya NIP-nya 1, 2, 3, gini saja. Kemudian wakak kurikulumnya, misalnya Pak siapa, misal Pak Sofian, misal.
kemudian tahun pelajarannya dipilih, tahun pelajaran berapa, misalnya 2020, kemudian tanggal pengisian misalnya 15 Juli, kemudian semesternya semester ganjil. Setelah ini diisi Bapak Ibu, kalau untuk mengganti logo, klik di sini. Logo sekolahnya klik di sini, ini tinggal diganti, tinggal klik kanan di sini, kemudian change picture, diganti change picture, kemudian kita cari logo sekolah kita misalnya ini. Misalnya ini, maka dia akan berubah. Nah, seperti ini untuk mengganti logo. Ya. Setelah ini kita isi, Bapak Ibu, ini semua diisi, kita kembali lagi, kita back lagi, kita klik buku kerja 1. Di buku kerja 1, ini sudah ada cover, kemudian SKL, KIKD, silabus, RPP, dan KKM. Jadi Bapak Ibu misalnya mau langsung di print nih, klik silakan covernya dari mulai cover. Klik cover, lihat di sini logo dia berubah sendiri Bapak Ibu. Oke, kemudian ini udah semua berubah, disusun oleh buku kerja 1, Guru Madrasah Aliyah, disusun oleh DM Al-Mujtahidin. Nah, di sini kalau mau di print, klik print Bapak Ibu. Tinggal diklik print, dia seperti ini, maka tinggal kita print saja. Kalau kita tidak jadi, kita close, kita back. Setelah itu kita klik SKL, maka dia akan muncul di sini SKL-nya adalah SKL Aliyah, Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah. Jadi seperti itu, nanti ini akan berubah kesananya, semuanya sudah berubah. Kemudian kita back, kemudian di sini KIKD. KIKD di sini dia akan menyesuaikan dengan KIKD bahasa Inggris. Kalau misalnya Pak Andin ngajar di Aliyah, kemudian ngajar bahasa Inggris, maka di sini yang muncul adalah kompetensi dasar untuk bahasa Inggris. Jadi tinggal di print. Kemudian kita back, kemudian ini silabus. Kalau untuk silabus, saya hanya ngasih formatnya saja, karena biasanya sudah disediakan oleh pemerintah. Kita back, kemudian RPP pun saya hanya seperti ini saja, dan belum saya rapihkan kalau untuk RPP, karena rencananya saya akan membuat aplikasi tersendiri bagi Bapak Ibu untuk menyusun RPP. Nanti tunggu saja untuk aplikasi RPP. Kemudian kita back lagi, kemudian KKM. Untuk KKM Bapak Ibu, dia sudah menyesuaikan di sini. Menyesuaikan, ini KD-nya sudah sesuai dengan bahasa. Jadi Bapak Ibu tinggal ngisi di sini saja. Kompleksitas misalnya, kompleksitasnya 80, kemudian daya dukungnya 90, kemudian intake-nya input, taraf, kemampuan. Jadi kemampuan awal siswa itu biasanya berdasarkan nilai ijazah atau nilai rapot sebelumnya. Kita bisa lihat di sini juga, ini untuk menentukan intake. Jadi bisa dari nilai UN sebelumnya atau nilai rapot sebelumnya ya. Seperti itu. Nah, intake misalnya di intake-nya kita kasih nilai 80. Maka di sini akan muncul nilai KKM KD. Ini adalah nilai KKM KD. Bapak Ibu diisi semua ini, maka dia akan menghasilkan KKM Mapelnya. Ini KKM Mapel. KKM Mapelnya yang paling bawah. Oke, kemudian kalau mau di print silakan di print. Kalau enggak kita back. Ini untuk buku kerja 1. Kalau kita untuk melangkah ke buku kerja 1, kita tinggal klik logo. Masuk ke buku kerja 2. Buku kerja 2 isinya semua ada. Di sini semua covernya, tinggal print Bapak Ibu. Di print buku kerja 2. Kemudian back, kemudian kode etik, tinggal di print, back, ikrar guru, tinggal di print, tata tertib, tinggal di print. Tapi ini tata tertib ini Bapak Ibu, ini kan sekolah masing-masing ya, dan ini bisa Bapak Ibu tambahkan. Saya di sini hanya hanya 14 poin, dan ini bisa Bapak Ibu sesuaikan atau bisa menambah atau bahkan dihapus sama Bapak Ibu, dikurangi. Kemudian back, pembiasaan, ini juga bisa diisi Bapak Ibu. Ini silakan diisi, dan ini contohnya, contoh-contoh kegiatan pembiasaan yang dilakukan oleh madrasah, ini bisa di print. Kemudian kalender pendidikan, ini disesuaikan dulu
Jadi alangkah baiknya memang sebelum sebelum aplikasi ini dibagikan kepada guru-guru, kurikulum itu harus menyusun kalendernya ini. Jadi kalendernya disusun dulu oleh wakil kurikulum, kemudian baru dibagikan kepada guru-guru. Kemudian back, alokasi waktu, ini Bapak Ibu tinggal ngisi di sini saja. Misalnya bahasa Inggris ini misalnya berapa jam? 4 jam, 4 JPL. Maka Bapak Ibu isi di sini bulan Juli, Agustus, September. Kenapa ini mulai di bulan Juli? Karena Bapak Ibu memilihnya tadi di awal itu semester ganjil. Jadi dia mulainya Juli. Kalau kita rubah ini jadi genap, dia akan berubah di sininya menjadi bulan Januari. Kita coba. Kita coba dulu. Misalnya data utama kita rubah di sininya genap. Maka di buku kerja 2, di sini di alokasi waktu dia lihat di sini mulainya di bulan Januari. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kita kembalikan lagi ya. Kita kembalikan dulu ini menjadi semester ganjil Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke buku kerja 2. Kemudian di sini ada program tahunan. Program tahunan sudah nyusun sendiri Bapak Ibu, sudah menyusun. Bapak Ibu tinggal mengisi di sini jumlah tatap mukanya. Tatap muka. Misalnya ini JPL nggak perlu Bapak Ibu isi, yang tatap muka saja. Misalnya tatap muka 2 kali pertemuan. Dia akan menyusun sendiri JPL di sini karena dia akan menyesuaikan dengan sebelah sini. Jadi yang sebelah sini saja tatap muka yang Bapak Ibu isi. Misalnya semester ganjil, KD yang 3.2 ini 4 kali pertemuan, maka dia akan menyusun sendiri. Dan di sini akan muncul jumlahnya. Gitu. Di sini muncul jumlah tatap mukanya dan JPL-nya. Oke, itu untuk semester ganjil, ini untuk semester genap di bawahnya. Kemudian kita back lagi, kemudian ada program semester. Ini program semester Bapak Ibu. Di sini muncul JPL-nya. JPL sini disesuaikan dengan sebelah sana. Jadi nggak usah diisi lagi sama Bapak Ibu di sini. Tugas Bapak Ibu aja hanya mengarsir, membuat arsir. Adapun untuk mengarsir, Bapak Ibu cukup mengisi dengan angka 1. Seperti ini, Bapak Ibu isi misalnya dengan satu, sini 4 kali pertemuan, yang di atas tadi 2 kali pertemuan. Nah, seperti gini. Misalkan seperti gini. Ini untuk semester genap. Ini semester ganjil. Kalau untuk semester genap, Bapak Ibu tinggal klik sebelah sini. Nah, ini untuk semester genap. Kita back lagi. Kemudian ada jurnal agenda guru. Ini agenda guru. Tinggal diisi Bapak Ibu, dipelajari. Oke, kemudian kita back. Ada kendali bimbingan. Di sini materi bimbingan, misalnya ada pengawas yang datang ke tempat Bapak Ibu atau kepala madrasah yang melakukan bimbingan atau pembinaan kepada Bapak Ibu guru, maka ini diisi. Kemudian pembimbingnya di sini kan bisa dipilih, ada kepala madrasah, pengawas atau rekan sejawat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika sudah tadi dipilih siapa yang melakukan bimbingan, kepala madrasah, pengawas ataupun rekan sejawat, maka kita bisa langsung di print out di sini. Print out hasilnya seperti gini. Kalau tidak, kita back lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kita back, kita masuk ke buku kerja 3. Buku kerja 3 pun sama, dimulai dari cover, bisa langsung di print sama Bapak Ibu. Kemudian biodata siswa diisi di sini. Nama, nomor induk, LP, kelas, tempat lahir, tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, alamat, ciri fisik, tinggi badan, warna kulit, bentuk wajah, mata, rambut, catatan khusus, kepribadian, kelebihan, dan kekurangan siswa. Jadi ini semua dilengkapi oleh Bapak Ibu guru sebagai guru. Adapun untuk mempermudah Bapak Ibu bisa menanyakan ini ke wali kelasnya masing-masing.
Kemudian kita back setelah diisi biodata peserta didik, saya isi 50 di sini satu kelasnya. Kita back, kemudian daftar hadir siswa dia otomatis seperti ini. Bapak Ibu tinggal mengisi dengan tanda S jika sakit, I izin, A alfa, bisa huruf besar atau huruf kecil. Nanti ini akan Bapak Ibu peroleh di untuk mempermudah Bapak Ibu melakukan rekap. Kemudian kita back, kemudian di sini ada daftar nilai seperti ini, tinggal diisi saja, coba-coba sama Bapak Ibu, ada rata-rata dan sebagainya. Ini di back, ada daftar buku siswa, ini diisi daftar buku siswa, daftar pegangan buku, kemudian remedial, pengayaan, ini contoh-contoh programnya, boleh ditambahkan atau dirubah sama Bapak Ibu. Dan di sini biasanya yang biasa dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru ya apa yang saya tuliskan di sini. Ini untuk program remedial Bapak Ibu. Kemudian kita back, ada jadwal mengajar. Jadwal mengajar diisi sama Bapak Ibu guru. Oke. Kemudian kalau sudah di print, kemudian kita back, ada ulangan harian, di sini tulis soal, contoh tulis soalnya seperti ini di sini, jadi bisa dicoba-coba sama Bapak Ibu. Kemudian cetak soal, kalau sudah kita tulis soalnya dicetak, maka dia akan menyusun sendiri seperti ini. Kemudian ini kartu soal PG, jadi ada kartu soalnya. Bapak Ibu seperti ini, tinggal dirubah-rubah saja. Ini kartu soal pilihan ganda, kartu soal uraian ini seperti ini. Oke, tinggal dirapikan saja sama Bapak Ibu. Kemudian kita back, ada analisa ulangan seperti gini, bisa dibaca-baca. Kemudian ada analisa butir soal, ini rincian jawaban sisa. Ini kunci jawaban. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau menganalisa, tulis kunci jawabannya di sini, kemudian jawaban siswa ditulis di sini, maka kesininya dia otomatis akan berubah menganalisa. Kemudian di print. Di sini Anabuts, analisis butir soal, ini yang biasanya juga perlu di print. Ini analisis butir soalnya. Oke. Kalau di sini tidak ada tanda print, berarti Bapak Ibu bisa langsung kontrol P dari komputer. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ini rekapannya. Boleh kalau misalnya mau di print, silahkan. Kemudian kita back. Kita back. Ini catatan, saran, masukan. Oke, seperti ini. Kemudian kita back lagi. Buku kerja 4. Nah, buku kerja 4 sama, ada cover, evaluasi diri, rencana tindak lanjut, sudah ada di sini, Bapak Ibu tinggal print, daftar hambatan KBM, daftar kesulitan siswa, seperti ini. Nah, seperti itu, Bapak Ibu, buku kerja 1, 2, 3, dan 4. 4 buku kerja guru yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru untuk mempersiapkan pembelajaran di tahun pembelajaran 2020-2021. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Untuk pertanyaan, silakan hubungi saya lewat WA ataupun bisa lewat email. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.